Tanya belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penerapan prinsip fluida dalam desain pesawat terbang dan kapal selam, yaitu studi hidrodinamika dan aerodinamika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almarati Soleha dengan NIM 2410314096. Perkenalkan, nama saya Charis Saiful Rahman dengan NIM 24103140086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainabil Akila dengan NIM 2410314071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Caesar Nasrul Srawadi dengan NIM 2410314084. Perkenalkan, nama saya Zevano Anvia Putra dengan NIM 2410314074. Oke, selanjutnya ada pengertian dari fluida. Fluida merupakan zat cair yang dapat berupa gas atau cairan. Karakteristik utama fluida adalah kemampuannya untuk mengalir dan menyesuaikan bentuk sesuai wadahnya. Air sebagai contoh fluida cair memiliki volume tetap, namun bentuknya berubah-ubah. Sedangkan udara sebagai contoh fluida gas dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Berdasarkan alirannya, fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Selanjutnya ada peran fluida dalam teknologi hidrodinamika. Mekanika fluida berperan penting dalam teknologi hidrodinamika yang merupakan subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari gerakan cairan. Prinsip-prinsip seperti Bernoulli, persamaan kontinuitas, viskositas, Reynolds number, dan persamaan Navier-Stokes digunakan untuk menganalisis aliran cairan di sekitar struktur seperti kapal. Dalam desain kapal, hidrodinamika membantu mengoptimalkan bentuk lambung untuk meminimalkan fluida, hambatan bentuk permukaan, dan hambatan gelombang. Penggunaan konsep ini memungkinkan penghematan bahan bakar dan peningkatan efisiensi kecepatan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pada aerodinamika dan hidrodinamika. Yang pertama itu ada hukum Bernoulli pada aerodinamika dan hidrodinamika, yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam bidang aerodinamika dan hidrodinamika. Konsep ini dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738 dan menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida. Yang kedua itu ada hukum kontinuitas pada aerodinamika dan hidrodinamika, yang dimana konsep dasar dalam ilmu tentang aliran fluida seperti air atau udara. Intinya, hukum ini menyatakan bahwa jumlah fluida yang mengalir melalui suatu pipa atau saluran dalam waktu tertentu selalu sama. Yang ketiga, ada hukum Archimedes pada aerodinamika dan hidrodinamika. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan sebagai atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Terus, selanjutnya ada fungsi gaya angkat dan gaya dorong pada pesawat terbang. Gaya angkat dan gaya dorong adalah dua gaya utama yang bekerja pada pesawat terbang dan memungkinkan pesawat untuk terbang. Yang terakhir ada fungsi gaya apung pada kapal selam. Fungsinya itu mengontrol kedalaman. Dengan mengatur besarnya gaya apung, kapal selam dapat menyelam ke kedalaman tertentu atau kembali ke permukaan. Menjaga keseimbangan, gaya apung membantu menjaga keseimbangan kapal di dalam air. Selanjutnya adalah penerapan fluida dalam pesawat terbang.
Saya mau menjelaskan tentang prinsip aerodinamika pada desain pesawat terbang. Nah, yang pertama itu ada gaya angkat atau pesawat terbang dengan mengandalkan prinsip Bernoulli, di mana dan tekanan antara atas dan bawah sayap yang berbentuk airfoil menciptakan dorongan ke atas. Yang kedua ada gaya hambat atau drag. Adalah gaya yang menahan gerakan pesawat akibat gesekan dengan udara. Hambatan ini terdiri dari parasit drag yang dipengaruhi oleh bentuk pesawat dan include drag yang muncul akibat gaya angkat. Selanjutnya ada teknologi winglet pada sayap membantu mengurangi include drag. Yang keempat ada daya dorong atau thrust berasal dari mesin jet atau baling-baling yang mendorong pesawat maju melawan hambatan udara sesuai hukum ketiga Newton. Gaya berat atau W adalah gaya gravitasi yang menarik pesawat ke bawah, di mana desain struktur dan bahan ringan digunakan untuk mengoptimalkan bobot. Selanjutnya atau yang terakhir ada stabilitas dan kontrol pesawat dicapai melalui desain ekor vertikal dan horizontal, serta kontrol dari sayap, rudder, dan elevator untuk manuver yang presisi. Selanjutnya ada contoh efisiensi teknologi aerodinamika pada pesawat. Prinsip aerodinamika pada pesawat modern meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Contohnya termasuk penambahan winglet untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi, serta high lift device seperti flap and slat yang membantu lepas landas pada kecepatan rendah. Desain bahan pesawat yang halus mengurangi gesek udara dan turbulensi. Sedangkan engine kill dan sistem pengaturan thrust yang aerodinamis meningkatkan efisiensi mesin. Sistem fly-by-wire dan autopilot meningkatkan presisi kontrol dan material komposit ringan seperti serat karbon mengurangi berat pesawat, menghemat bahan bakar, dan memungkinkan jangkauan terbang yang lebih jauh. Dan saya ingin menjelaskan tentang manfaat dari efisiensi aerodinamika. Yang pertama ada penghematan bahan bakar. Pengurangan konsumsi bahan bakar berarti biaya operasional yang lebih rendah bagi maskapai penerbangan. Kemudian ada pengurangan emisi. Emisi gas buang dari pesawat dapat dikurangi sehingga lebih ramah lingkungan. Yang ketiga ada jangkauan penerbangan yang lebih jauh. Dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, pesawat dapat terbang lebih jauh tanpa perlu mengisi bahan bakar tambahan. Kemudian yang terakhir ada pengurangan kebisingan. Desain aerodinamis yang baik dapat mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat. Penerapan fluida dalam kapal selam. Prinsip hidroliknya pada desain kapal selam. Desain kapal selam memanfaatkan prinsip hidrodinamika untuk meningkatkan performanya di bawah air. Prinsip hukum Archimedes memungkinkan kapal selam untuk mengapung atau menyelam dengan mengatur sistem balas yang mengubah berat kapal. Gaya tahan diminimalkan dengan desain lambung berbentuk silinder dan ujung runcing untuk mengurangi turbulensi. Stabilitas kapal dijaga melalui distribusi massa dan desain lambung, sementara manuver dicapai dengan sayap, kemudi, dan propeller yang dirancang khusus. Efisiensi diperoleh untuk memastikan operasi yang tahan lama tanpa sering mengisi ulang energi. Prinsip mekanisme balas tank dalam kapal selam. Ya. Balas tank pada kapal selam berfungsi untuk mengatur kedalaman dan stabilitas. Berdasarkan prinsip Archimedes, balas tank menambah atau mengurangi berat kapal selam dengan mengisi atau mengeluarkan air laut untuk menyelam. Balas tank diisi air sehingga berat bertambah dan kapal selam tenggelam. Untuk naik ke permukaan, udara bertekanan tinggi dipompa ke dalam balas tank untuk menggantikan air dengan udara, membuat kapal lebih ringan dan mengapung ke atas. Terdapat tiga jenis utama main balas tank untuk perubahan ke dalam trim tank untuk menyelesaikan kemiringan dan emergency blow tank untuk darurat agar cepat naik. Studi kasus teknologi desain pesawat Taruna AU. Penelitian desain pesawat Taruna AAU menggunakan analisis numerik dan perangkat lunak ANSYS untuk mengoptimalkan performa aerodinamika pada pesawat model radio control, profil, airfoil, and
CE0012 dipilih untuk sayap dan simulasi dilakukan pada kecepatan subsonik dengan variasi sudut serang. Meneliti koefisien lift CL, drag CD, dan rasio lift to drag CL or CD, hasil menunjukkan bahwa sudut serang 10 derajat menghasilkan CL dan rasio CL or CD tertinggi, sementara sudut serang 0 derajat memberikan CD terendah, menyeimbangkan gaya angkat dan hambat secara optimal. Desain high wing pada sayap meningkatkan stabilitas longitudinal, cocok untuk pesawat airlaining yang membutuhkan presisi dan stabilitas pada kecepatan rendah. Dengan menggunakan mesh hexahedral dan model turbulen K omega SST, penelitian ini menyimpulkan pentingnya pemilihan konfigurasi sayap dan sudut serang untuk mencapai efisiensi optimal, khususnya untuk pesawat radio control atau tanpa awak. Desain kapal selam. Studi dalam artikel berjudul Pengembangan Foil NASA seri 2412 sebagai sistem penyelaman model kapal selam mengeksplorasi penggunaan foil NASA 2412 sebagai sistem penyelaman kapal selam. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gaya tekan ke bawah yang memungkinkan kapal selam menyelam dan melayang di bawah air. Hydrophilic coil NASA 2412 diorientasikan secara terbalik untuk memaksimalkan gaya tekan saat fluida mengalir di permukaannya. Simulasi computational fluid dynamic atau CFD dan pengujian di terowongan angin digunakan untuk menguji model 3D foil dengan variasi kecepatan sudut flip foil untuk menentukan koefisien lift. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan sudut flip dan kecepatan meningkatkan gaya diving yang memungkinkan kapal selam menyelam lebih dalam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya proporsi berat dan hukum berdasarkan hukum Archimedes, di mana kapal selam menyelam jika gaya tekan di bawah lebih besar dari gaya apung. Model ini menjadikan hidroplan berfungsi seperti sayap pesawat terbang dengan sudut serang negatif pada foil yang memaksimalkan gaya tekan, dengan hasil menunjukkan bahwa sudut flip dan kecepatan aliran yang lebih tinggi berkontribusi pada kedalaman penyelaman yang lebih dalam. Studi ini membuktikan efektivitas penggunaan foil NASA 2412 dalam mengontrol kedalaman penyelaman kapal selam. Tantangan hidrodinamika dan aerodinamika. Tantangan utama dalam hidrodinamika, yang pertama ada turbulensi. Turbulensi ini menyebabkan peningkatan gaya hambat dan menurunkan efisiensi. Yang kedua ada tekanan. Tekanan ini memengaruhi daya angkat, gaya hambat, daya apung, dan stabilitas. Yang ketiga ada viskositas fluida. Viskositas fluida ini meningkatkan kecepatan gesekan dan mengurangi efisiensi energi. Nah, tantangan utama dalam aerodinamika yang pertama adalah turbulensi. Turbulensi ini sulit diprediksi dan dikendalikan dan akan mempengaruhi kinerja dan hambatan. Kedua, tekanan dan gaya aerodinamis. Tekanan dan gaya aerodinamis ini berpengaruh pada gaya angkat. Viskositas fluida. Viskositas fluida menyebabkan hambatan lebih besar karena gesekan dengan permukaan. Solusi dan inovasi. Untuk turbulensi, yang pertama pengendalian aliran aktif atau jet sintetis plasma actuators. Kedua, lapisan turbulensi cerdas. Yang ketiga, desain struktur streamline. Untuk tekanan, pertama desain geometri optimal atau simulasi CFD. Kedua, penggunaan winglet dan hydroplane. Yang ketiga, teknologi material adaptif. Yang selanjutnya untuk viskositas fluida. Yang pertama, menggunakan pelapisan permukaan anti gesekan. Yang kedua, pelapisan boundary dengan microbubbles. Kemudian ada analisis dan optimasi menggunakan persamaan Navier-Stokes. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.